إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat-sahabat beliau yang tercinta ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kaki beliau yang pertama kali di kota Yathrib yang kita kenal dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Para jamaah yang terhormat, di dalam catatan sejarah para sejarawan menulis ketika kaum muslimin baik dari golongan Ansor maupun Muhajirin sudah mengetahui bahwasanya Nabi SAW yang ditemani oleh sahabat terdekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq sudah mendekati pintu gerbang kota Madinah, para sahabat bersiap-siap untuk menyambut kedatangan beliau dengan sambutan yang sangat hangat sekali. Ketika Rasulullah SAW sudah berada di tengah-tengah para sahabat beliau yang tercinta, Nabi menyampaikan 4 pesan ini. Yang pertama beliau sampaikan, ayuhan nas, afsus salama, wahai seluruh kaum muslimin, tebar-tebarkanlah salam. Artinya, apabila Anda berjumpa dengan saudara Anda seakidah dan seagama, maka ucapkanlah salam. Para jamaah yang terhormat, mengapa Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan pesan beliau yang terpenting di hadapan sahabat-sahabat beliau yang tercinta, kok tiba-tiba Nabi menyampaikan, ayo, pertama kali beliau sampaikan, tebar-tebarkanlah salam. Karena para jamaah yang terhormat, Rasulullah SAW ingin memulai satu daulah Islamiyah. Apabila daulah Islamiyah ini masyarakatnya masyarakat yang amburadul, tidak bersatu, saling caker-mencaker, maka tidak mungkin akan mempunyai daulah yang kuat. Afsus salam, tebar-tebarkanlah salam. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, afsus salama ila man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada siapa saja yang Anda kenal maupun siapa saja yang Anda tidak kenal. Yang penting dia adalah seorang muslim. Para jamaah yang terhormat, ketika Rasulullah SAW menyampaikan pesan ini, Nabi melontarkan satu pertanyaan di hadapan para sahabat-sahabat beliau. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku unjukkan amal perbuatan, apabila kalian melaksanakan amal perbuatan tersebut, niscaya akan terwujud hubungan kasih sayang di antara kalian. Para sahabat ketika mendapatkan pertanyaan yang demikian dari Rasulullah SAW, seluruhnya menjawab, bala ya Rasulullah, tolong sampaikan wahai Nabi kepada kami sekalian, amal perbuatan apabila kami kerjakan, niscaya akan terwujud hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita, terwujud hubungan kasih sayang di antara umat Muhammad SAW ini. Ternyata resepnya gampang para jamaah, afsus salama bainakum.
Tebar-tebarkanlah salam di antara kalian. Apabila kalian sudah bisa menebar-nebarkan salam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda berjumpa dengan saudara Anda seakidah dan seagama, baik yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal, niscaya akan terwujud hubungan ukhuwah Islamiyah. Para jamaah yang terhormat, bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana adab salam. Tidak mungkin saya terangkan di majelis yang singkat ini bagaimana adab salam yang harus kita kerjakan apabila kita berjumpa dengan saudara kita seakidah dan seagama. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan, wa'atimut ta'am, berilah makan orang yang lapar. Rasulullah SAW sangat paham sekali di antara sahabat-sahabat dari golongan muhajirin yang datang dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, walaupun beliau-beliau itu adalah orang-orang kaya di kota Makkah, akan tetapi ketika berhijrah tidak membawa seluruh kekayaannya, hanya membawa secukupnya bekal untuk menyampaikan perjalanan dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Kaum muhajirin yang demikian ini perlu bantuan. Mereka tidak membawa sesuatu walaupun mereka adalah orang-orang kaya di kota Makkah. Oleh karena itu Nabi berpesan, wa'atimut ta'am, berilah makan orang-orang yang lapar. Para jamaah yang terhormat, tidak mungkin daulah Islaminya yang mempunyai satu kekuatan yang kokoh apabila rakyatnya kurus kering, tidak mempunyai makanan yang cukup. Salah satu contoh para jamaah yang terhormat, ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi adalah seorang sahabat yang kaya ketika beliau berada di kota Makkah. Setelah Nabi SAW menganjurkan kepada para kaum muslimin supaya berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah dengan harapan bisa melaksanakan syariat Allah dengan bebas dan tidak ada yang menghalang-halangi, rupanya hati Suhaib begitu menggebu-gebu ingin meninggalkan kota Makkah menyusul keberangkatan Rasulullah SAW di kota Madinah. Akan tetapi niat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi rupanya diketahui oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Maka tokoh-tokoh musyrikin Quraisy menugaskan para pemuda supaya mengawasi rumah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Para jamaah yang terhormat, Suhaib sadar bahwasanya rumahnya dimata-matai oleh para pemuda Quraisy. Satu malam Suhaib mengadakan siasat. Beliau keluar dari rumahnya menuju ke WC umum, Tidak lama beliau pulang kembali ke rumahnya. Setelah berada di rumah, keluar lagi ke tempat WC umum. Berkali-kali hal ini dilaksanakan, padahal Suhaib tidak membuang hajat pada waktu itu. Karena kelakuan Suhaib pulang balik antara rumah dengan WC umum ini, maka para pemuda Quraisy mempunyai satu pandangan, kalau begitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kualat Tuhan Lata dan Uzza pada malam ini, dia mencret-mencret. Para jamaah yang terhormat, setelah mereka mengetahui bahwasanya keadaan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi seperti itu, sakit, maka tidak mungkin Suhaib akan meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Ayo kita pulang saja. Setelah para pemuda Quraisy ini pulang ke rumah mereka masing-masing, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berangkat meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Keesokan harinya rupanya para pemuda Quraisy ini penasaran. Mereka mengintip kembali rumah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ternyata Suhaib sudah lolos daripada pengepungan mereka. Mereka mengejar Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di tengah perjalanan menuju ke kota Madinah. Ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengetahui bahwasanya para pemuda Quraisy sudah mendekati beliau naik di atas bukit yang tidak jauh dari perjalanan dari jalan yang menuju ke kota Makkah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berada di sebuah bukit pada waktu itu, beliau mengatakan, wahai para pemuda Quraisy, kalian telah mengetahui bahwasanya aku ini adalah pemanah yang jitu. Setiap kali anak panah aku bedekkan kepada sasaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka anak panah itu tidak akan meleset. Pernyataan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi diketahui benar oleh para pemuda Quraisy. Memang Suhaib ini adalah pemanah yang jitu. Awas kalau sampean berani mendekati aku akan bedekkan tiap-tiap anak panah ke arah kalian. Maka para pemuda Quraisy mengatakan, Suhaib, kok enak Anda masuk kota Makkah miskin melarat, setelah sukses di dalam berbisnis, kok tiba-tiba akan meninggalkan kota Makkah dengan membawa seluruh kekayaan Anda? Kalau Anda membawa seluruh kekayaan Anda, tidak mungkin kami akan melepaskan Anda meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Suhaib sadar bahwasanya para pemuda Quraisy ini menganggap bahwasanya Suhaib
membawa seluruh kekayaannya ke kota Madinah. Lalu saya menyatakan, wahai para pemuda Quraisy, bagaimana kalau saya tidak membawa kekayaan saya? Kalau sampeyan tidak membawa kekayaan sampeyan, silahkan berangkat meninggalkan kota Makkah. Akan tapi tunjukkan di mana gudang barang-barang Anda di kota Makkah. Maka dengan jujur Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, wahai para pemuda Quraisy, barang saya simpan, alamatnya ini nomor sekian umpamanya. Setelah para pemuda Quraisy ini mendengar penjelasan yang demikian dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, para pemuda Quraisy mengatakan, silahkan Anda berangkat wahai kaum muslimin yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Para jamaah yang terhormat, yang menarik dari kisah ini, pemuda Quraisy yang kafir percaya dengan pernyataan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, walaupun mereka belum membuktikan apakah ucapan Suhaib ini benar-benar atau dusta. Mestinya kalau pemuda Quraisy ini merasa bahwasanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini ucapannya tidak benar, Suhaib ditangkap terlebih dahulu, ayo tunjukkan di mana letak kekayaanmu. Setelah mereka mendapatkan kekayaan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, mereka membebaskan Suhaib. Mestinya seperti itu. Akan tetapi para jamaah yang terhormat, para pemuda Quraisy tidak melaksanakan hal seperti yang saya ceritakan itu. Setelah mereka mendapatkan penjelasan dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi bahwasanya kekayaan Suhaib disimpan di tempat A, maka mereka mengatakan, silahkan wahai Suhaib, meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Para jamaah yang terhormat, pemuda Quraisy orang kafir ini ngerti, paham kalau muslim tidak mungkin dusta. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-muslim la yakdzib, seorang muslim tidak mungkin berdusta. Sehingga si kafir pun mengerti kualitas sahabat Rasulullah SAW bahwasanya muslim tidak berdusta. Maaf para jamaah yang terhormat, kita kadang-kadang sesama muslim tidak percaya dengan ucapan orang lain. Karena kita sudah terbiasa berdusta. Katanya, kizbul bayat, dusta demi kebaikan. Sampai kapan kita mengatakan dusta demi kebaikan terus? Para jamaah yang terhormat, memang ada dusta yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak semua dusta. Yang ketiga, para jamaah yang terhormat, Nabi SAW menyampaikan pesan, wasilul arham, dan rajutlah hubungan silaturahim. Para jamaah yang terhormat, untuk membentuk daulah Islamiyah, untuk membentuk masyarakat yang Islami, memperkuat persaudaraan perlu kepada silaturahim. Sehingga banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita supaya kita merajut hubungan silaturahim. Bahkan ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Hadis ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin usianya dipanjangkan, maka hendaknya dia selalu berajut hubungan silaturahim. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak bisa masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Para jamaah yang terhormat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah punya sepupu yang miskin dan melarat bernama Mistaq bin Utsatsa. Mistaq bin Utsatsa ini kebutuhannya setiap hari dipenuhi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terjadi hadithul ifk, berita bohong, berita fitnah yang disebarkan oleh kaum munafikin tentang pribadi Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Mereka mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, disebarkan ke seluruh penjuru masyarakat Jazirah Arab. Yang tidak diduga-duga, Mistah bin Utsatsa, sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq yang setiap harinya kebutuhannya dipenuhi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ikut serta membantu orang-orang munafik menyebarkan fitnah ini. Setelah Abu Bakar mengetahui bahwasanya kelakuan Mistah bin Utsatsa yang menyebarkan fitnah itu, maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah, saya akan menghentikan hubungan silaturahim dan akan menghentikan bantuan kepada Mistah bin Utsatsa. Sungguh Mistah bin Utsatsa orang yang tidak tahu diri, sudah dibantu, keperluannya dipenuhi, kok tiba-tiba menyebarkan fitnah. Para jamaah yang terhormat, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang membersihkan, mensucikan Siti Aisyah radhiyallahu anha
Dan Rasulullah SAW telah menghukum siapa-siapa yang berhak untuk dihukum karena menebarkan fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Firman Allah ini diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat yang ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya para jamaah yang terhormat, janganlah orang-orang yang mempunyai keluasan rezeki bersumpah tidak akan membantu kaum kerabatnya yang melarat, tidak akan membantu orang-orang miskin, tidak akan membantu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Maka hendaknya mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika ayat ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, langsung Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Bala wallahi, inna ya Rabbana nuhibbu an taghfir lana." Ya Allah, benar apa yang Engkau firmankan. Saat ini ya Allah, aku akan memaafkan kesalahan-kesalahan Mistah bin Uthathah. Dan aku akan kembali membantunya dan akan merajut hubungan silaturahim karena aku ingin mendapat pengampunanmu ya Allah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Mistah bin Uthathah untuk membantu kembali dan memaafkan kesalahan-kesalahan Mistah. Tanda tanya besar, bisakah kita seperti Abu Bakar As-Siddiq? Para jamaah yang terhormat, sungguh hebat keimanan Abu Bakar As-Siddiq, sungguh hebat ketaatan Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Mistah ini mencederai nama baik keluarganya, berhubung Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka Abu Bakar As-Siddiq mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai hati seperti Abu Bakar As-Siddiq walaupun tidak persis betul. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatal iman rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang terhormat, pesan Nabi yang terakhir yaitu yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat manusia yang lain sedang asyik tidur mendengkur. Para jamaah yang terhormat, ternyata salat malam ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Satu saat Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, salat manakah yang lebih utama setelah salat fardu?" Lalu Nabi menjawab, "Qiyamul lail," salat malam. Di dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang keistimewaan bangun di waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud, itu lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan-bacaan kita lebih mengenang. Innalaka fin nahari sabhan tawila, karena sesungguhnya kalian ini di waktu pagi, di waktu siang mempunyai kesibukan yang sangat panjang sekali. Sungguh hebat Allah Subhanahu wa taala membina umat manusia ini dengan firman-Nya, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, termasuk Al-Khaliq bagi seluruh manusia ini, Allah mengetahui tentang watak dan karakter kita. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya Anda di waktu siang ini sibuk cari dunia dalam waktu yang cukup panjang. Rahasianya para jamaah yang terhormat, kita ketika mengais rezeki di waktu siang ini, kita ketika mengais rezeki di waktu pagi, kalau tidak kita imbangi dengan hati yang bersih, maka kita akan ngawur nanti. Tidak peduli halal maupun haram, yang penting dapat. Akan tetapi kalau kita imbangi dengan bangun di waktu malam,
munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan kepada hati kita ini. Kalau hati kita sudah diberi furqan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa membedakan, ini yang halal saya ambil, ini yang haram saya jauhi. Para jamaah yang terhormat, cocok sebagaimana pesan Rasulullah SAW, masyarakat Islami ini kalau dia berani makan sesuatu yang haram, sungguh sangat membahayakan. Beliau SAW pernah bersabda, lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. Darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka dia lebih berhak untuk disentuh oleh api neraka jahanam. Para jamaah yang terhormat, bagaimana kelanjutan daripada sabda Nabi SAW ini? Apabila kita sudah bisa menebar-nebarkan salam, sudah bisa memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang miskin, kemudian kita sudah bisa merajut hubungan silaturahim, dan di waktu malam kita bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tadkhulul jannata bisalam. Anda akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ucapan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita akan merasakan kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat kelak. Ini barangkali khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan sekaligus memacu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti aturan daripada Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan sehingga kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu dan meninggalkan akan larangan-larangan-Mu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'ad din. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, untuk kesempurnaan salat berjamaah, mari kita perhatikan shaf kita masing-masing. Kita luruskan dan kita rapatkan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.